Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengajian kita pada hari ini, kalau filmnya yaitu dikatakan anak dunia, manusia ini tertidur, sudah matu intabah. Bila mana mereka nanti mati, baru mereka terbangun. Jadi tidur yang dimaksud ialah lalai. Apa yang dimaksud? Dosa ini di dalam kelalaian. Jadi bila mana nanti dia akan mati, sudah sakit-sakit, sudah tua, ada duit, ada uang, ada harta, ada pangkat, tidak dapat dipergunakan. Tidak dapat dipergunakan lagi, kebanyakan ketin, awaklah lumpuh, awaklah lepek, awaklah berjalan. Kalau ada Nabi ini, tak juga dapat dimanfaatkan. Kadang-kadang bini itu banci lah, banci lah, banci. Kalau sakit-sakit awak, ya kan? Itulah banci bini. Lah banci bini. Iya bebo. Ayo. Jadi oleh karenanya, makanya bila mana kita lagi tidak dapat menggunakan pemikiran kita, tenaga kita, baru kita teringat, terbangun, baru kita terbangun. Oh nanti bagaimana? Nah ini akhirnya berakhir, akhirnya mati, akhirnya apa yang saya akan bawa? Jelasnya mati untuk kubur, untuk meja. Hai katuha bawa mau ibadah. Alah pensiun tu kan. Mau pai? Mana? Sebelum pensiun ada mau. Lama ada mau. Kita pemerintah di Gunung Liawak. Tidak dipergunakan lagi minta uang, tak dapat. Ke mana kita pergi? Ke mana kita baru terbangun, baru terbang. Itu kebanyakan kita. Jadi ini manusia. Itu manusia. Maka sungguh pun demikian. Sebenarnya yang membangunkan kita adalah petunjuk Semula hadi, petunjuk. Baik kita tua atau muda, yang membangunkan hati kita itu adalah hidayah. Hidayah petunjuk Allah yang menghukumkan kita dengan Allah. Petunjuk itu ibarat tali yang dapat menghukumkan kita. Kita teringat. Kita dari mana datangnya? Dari Allah. Allah menciptakan kita. Begitu. Jadi kita tidak lama. Kita sementara kita akan kembali. Jadi makanya kita di dalam dulu disuruh tidak boleh berpanjang angan-angan. Tidak boleh berpanjang. Dulu tidak boleh berpanjang angan-angan. Kita harus dapat memendekkan angan-angan. Makna memendekkan angan-angan. Kita tidak boleh menganggap kita lama lagi mati. Kita tidak boleh menganggap kita lama mati. Jadi tasawuf untuk memendekkan angan-angan, ada yang mengatakan kita hidup tiga lewat itu kita mati. Ada yang mengatakan kita hidup 3 jam.
Ada yang mengatakan kita hidup 3 nafas. 3 nafas. Napas yang lalu, napas yang sekarang kita bernapas, napas sekarang. Jadi memendekkan tangan. Tapi lain. Makanya kemarin kita telah diajarkan apa itu taubat. Jadi bagi orang yang terbangun hatinya, dia ingin itu bertobat. Ingin itu bertobat. Yang telah terbangun hatinya, dia ingin itu bertobat. Tobat artinya merubah pekerjaan yang tidak baik kepada yang baik. Tobat. Sebenarnya kalau tobatnya dibicarakan panjang sekali. Merubah daripada senantiasa dia keinginannya untuk syahwat bersenang-senang dalam kehidupan, dia tidak lagi teringat untuk ingin bersenang-senang. Merubah daripada banyak perbuatan yang tidak berfaedah dan perkataan tidak berguna, supaya dia merubah pada perkataan dan perbuatan yang bermanfaat. Perkataan yang perbuatan yang dia bisa merubah daripada melihat perbuatan makhluk kepada perbuatan Allah. Dapat perbuatan Allah. Dia merubah melihat tidak ada daya pada makhluk. Yang ada daya pada Allah. Dia merubah tidak ada kemauannya kepada selain Allah. Azam bulat kasih hanya kepada Allah. Tidak ada yang melihat bahwa hadiah hatinya kepada lain Allah. Hadiah hatinya. Tidak ada dia mencintai selain Allah. Hanya mencintai Allah. Tidak ada tersingkap di dalam hati keberadaan lain Allah. Hanya keberadaan Allah. Tidak ada ananya kebahagiaan daripada Allah. Yang lain adalah wujud Allah dalam segala. Jadi tobat-tobat yang seperti itu tinggi sekali. Cuma cukup saja kita suka daripada pekerjaan melakukan orang-orang yang terbangun hatinya, dia berkeinginan untuk bertobat. Tapi kita ini datang ke sini untuk bertobat, kampung ini banyak orang berbahaya dengan sebab. Jadi dalam dulu enggak lampu kita ini seperti anjing liar, seperti anjing menggigit orang. Kita pergi ke sini supaya bisa menyelamatkan orang di kampung. Jangan tergigit dengan sebab. Tergigit. Kalau di kampung itu membicarakan masalah politik, masalah baik orang, jelek orang, kelakuan orang, ada wartawan, ada. Kalau pada soroh, tapi di sana ada mana membicarakan orang sudah selamat. Dan di samping orang yang hatinya terbangun, dia dapat yaitu inabah. Tapi kita ajarkan kemarin, artinya selalu kembali kepada Allah untuk memperbaiki amal. Memperbaiki amal dengan jalan yang selain mengkada kewajiban-kewajiban yang tinggal. Seperti kita di sini, kada sembahyang, Saya dapat kita bermaaf, inabah, supaya kita dapat merasakan apa yang kita rasakan, kepedihan dalam kita berbuat kesalahan. Kita belajar bagaimana supaya nafsu kita baik, kita bisa berkhidmat baik dengan jalan beribadah, berbudi kepada Allah, dan juga dalam segi gaul, berteman untuk baik-baik, semua baik. Kita melihat orang kelebihan,
tidak ada dalam hati kita ini untuk melakukan ada kesombongan, kedengkian dalam kita melakukan ibadah seluruh. Jadi yang demikian itu kita lakukan dengan jalan istiqamah. Jadi kalau kita minta ya as'aluka tawbata wal inabata wal istiqamah. Istiqamah dalam segi syariat. Istiqamah dalam segi tarekat. Istiqamah dalam segi syariat melakukan atau jalan sederhana, jangan berlebihan. Melakukan atau jalan sederhana sesuatu yang tidak bertentangan dengan ilmu, yang tidak bertentangan dengan hukum syarak, yang tidak melewati kepada ikhlas. Kemudian juga tidak bersalahan dengan sunnah Rasul. Maknanya apa? Kita melakukan satu perbuatan yang sesuai dengan hukum, sesuai dengan hukum, menurut ilmu hukum syarak. Kita sembahyang, sembahyang jemaah, ya kan? Duha dan sebagainya. Dengan jalan sederhana, jangan terpaksa. Maknanya HE tapi EE sehingga berubah dia. Tapi kita usahakan dengan jalan sederhana, jangan berlebihan. Nanti bisa menjadi satu bosan, jangan terlalu berkekurangan, jadi bisa malas, jadi kita mengerjakan dari pekerjaan, tidak ada dalam pekerjaan itu sifat bosan dan sifat malas. Jadi kita harus melakukan dengan sederhana. Dalam melakukan syariat ini, melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan hukum ilmu syara dan ikhlas. Tidak ada kita melakukan ini karena ada maksud tujuan lain, tidak ada. Untuk karena zatnya Allah, mencari redha lah. Dan yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah. Mana sunnah ini apa yang dikerjakan Nabi tidak ada umpamanya, ada ulama apa yang dilakukan oleh ulama. Jadi istiqamah. Mana istiqamah ini tetap. Jadi beribadah itu istiqamah, melakukan sembahyang lima waktu istiqamah. Kalau dapat berjamaah istiqamah, melakukan sunat sembahyang doa istiqamah, berzikir kalau dapat istiqamah. Balik ke pagi ada banyak ada datui tapi ya. Ada gua curang. Itu sampai kampung dari kau itu. Insyaallah. Kalau di kampung nak sampai jadi enggak mau balik kali jadi. Tapi bak istiqamah. Pagi ke pagi itu enggak ada aja istiqamah. Istiqamah kau maknanya tetap. Karena Rasulullah bersabda, yaitu apa katanya? Berarti apa hadisnya itu? Adwa muha ujungnya. Artinya walau kalah sebaik-baik ibadah yang kekalnya ibadah sekalipun sedikit, sebaik-baik amal yang paling kekal istiqamah walaupun dia sedikit tapi istiqamah. Namanya Anda berzikir pagi itu 1000, pagi adalah 100, pagi lain 10, nah kan? Pagi lain nak do, pagi lain adalah 2000. Berarti tidak istiqamah.
Tapi kalau anda berzikir, ayat 20, pagi 20, pagi istiqamah, mana yang lebih baik itu? Nah, walaupun ini, tapi tak tahu, tapi dah, tak, sama. Jadi hadisnya khairul a'mali adwamuha walau kal. Sebaik-baik pekerjaan yang paling kekalnya pekerjaan walaupun sedikit. Sama. Ambo tu banyak mengaji nak ada banyak lagu. Ada sampai Mesir, Madinah, ke Jawa lama-lama. Majapa kita. Cuma orang mau mengatakan saya alim. Mana-mana. Bahasanya tidak ada. Karena istiqamah. Mana saya? Yang malim banyak orang, yang pandai banyak, yang batitel. Istiqamah, jadi berkah istiqamah. Nanti pergi ke Bandar Aceh, saya juga menyampaikan pengajian itu istiqamah, melabuh. Ikan istiqamah dalam kompleks sekalipun, pergi bangkai dihadang istiqamah. Jadi walaupun sedikit kena istiqamah di situ berkah, di situ Jadi betuju apa aja pekerjaan kita, karena dengan agama, dengan dunia begitu juga. Boleh tiap pagi buka kata, kalau ada orang Bali nak ada Bali, buka. Ada 2 orang, 3 orang, akhirnya itu berkah, istiqamah berkah. Dan kemudian di samping istiqamah di dalam segi amal syariah juga istiqamah dalam segi tarekat, maksudnya perjalanan batin kita istiqamah. Kalau kita istiqamah dalam perjalanan kemauan, menjalankan kemauan hati kita kepada Allah, istiqamah, kita dapat memandang hakikat ini dengan tajalli hakikat. Memandang hakikat dengan tajalli, artinya memandang Allah dan sifatnya itu terlihat dalam batin kita. Kalau kita istiqamah, artinya senantiasa hati kita berjalan kepada Allah, maka terlihat bagi kita kekuatan Allah dan sifat Allah, wujud Allah pada diri kita dan pada alam semesta. Ini istiqamah. Jadi maknanya istiqamah di dalam tarekat ini untuk menumbuhkan makrifat, untuk menghasilkan tauhid irfani. Tauhid irfani. Ya, jalan. Kemauan. Jadi untuk menjalankan kemauan ini pada anda, untuk sementara dengan jalan berzikir, dengan jalan. Tapi kalau sudah naik lagi, bukan dengan jalan berzikir, dengan jalan juhud. Apa namanya? Kalau kita sementara sebagai muhtadi, menjalankan kemauan dengan jalan berzikir, dengan jalan berzikir. Sambil berpikir. Tapi kalau kita telah meningkat, tadi kita adalah yaitu memperjalan kemauan tidak dengan jalan berzikir lagi, dengan jalan syuhud. Dengan jalan syuhud. Apa itu makna syuhud? Karena telah terlihat, maka kita saksikan. Terlihat keberadaan Allah itu. Menyaksikan keberadaan Allah. Bagaimana menyaksikan keberadaan Allah? Terlihat perbuatannya, hilang perbuatan lain Allah. Hilang perbuatan diri kita.
dan selain Allah. Kita lihat sifatnya hilang, sifat selain Allah, termasuk sifat diri kita. Jadi menyaksikan cara dekat baru bisa hilang. Tapi kalau kita melihat dengan cara jauh, itu tidak bisa hilang. Contohnya begini, kalau kita dekat dengan ayah, terlihat perbuatannya, maka hilang perbuatan kita. Tidak ada arti perbuatan, tidak ada arti. Dia perbuatannya, saya mendidik, saya mengerti, saya maka jadi seperti ini. Ya kan? Kalau dekat bisa hilang perbuatan kita, hilang perbuatan sifat. Seperti pegawai lah, di hadapan bupati. Prajurit di hadapan komandan. Itu prajurit tak tentu siap. Nah, siap sih. Tapi kalau dia dari jauh, siap juga. Lain siap dari jauh, lain siap dari. Kalau siap dari dekat, hilang perbuatan sifat dirinya. Betul-betul siap, betul-betul. Hanya dasarnya. Tapi kalau dari jauh, siap juga, tetapi dirinya nampak. Dirinya nampak. Kalau dari jauh, berarti itu orang belum bertarikat. Tapi kalau dari dekat, lah bertarikat. Itu maka Anda disuruh bertarikat. Anda disuruh. Jadi ini harus istiqamah. Jadi istiqamah dengan jalan tarikat ini dapat menyaksikan hakikat dengan tajalli hakikat. Menyaksikan perbuatan sifat Allah tajalli terlihat dalam hati kita. Dan dengan demikian juga bisa artinya apa yang bisa yaitu hilang dakwah, mana dakwah membangsakan sesuatu pada diri kita itu dakwah, membangsakan sesuatu pada diri kita. Jadi tidak ada lagi kita membangsakan sesuatu pada diri kita. Dengan makna kalau kita sudah memandang hakikat dengan tajalli hakikat, tidak lagi kita mengatakan ini perbuatan saya, ini kemauan saya, ini dari saya. Mengatakan itu perbuatan saya, mengatakan itu kemauan saya, itu dari saya, itu dakwah. Itu saya mengatakan pada Anda, umpamanya salat Anda, atau sembahyang Anda. Kalau Anda umpamanya sudah tajalli hakikat, apakah teringat Anda yang sembahyang? Apakah teringat kemauan Anda yang sembahyang? Tidak. Dia teringat. Saya yang sembahyang. Mohon saya suka sembahyang. Cuma kalau kita sudah diberikan, kita disembahyangkan oleh Allah. Kita disembahyangkan oleh Allah. Akan kita. Tapi kalau kita jauh, kita yang sembahyang. Kalau kita dekat, kita disembahyangkan. Mengapa? Kalau dekat itu penyebab panas, suhu dan kalau jauh itu penyebab bagaimana? Itu penyebab wujud dan ihtijaj. Kalau kita jauh, penyebab ada kita, terasa ada. Begitu terasa ada kita, terdinding kita dengan Allah. Begitu terasa ada kita, maka kita terhijab dengan Allah. Jadi kalau kita terhijab dengan Allah, bagaimana maksudnya? Itu bahaya. Jadi kalau tidak pas tarekat kita untuk Afrika, kita bahaya. Maka disuruh Anda tarekat.
mencapai hakikat supaya jangan ada bahaya. Apa bahaya? Wujud diri. Bagaimana kita baca-baca dalam wujud diri kota. Nah, hancurnya jalan mutemeng, suluk rakan, Hidarul Ihsan. Nah, jadi memang kita bertarikat untuk menjadi dapat kemana ilmunya dengan baik dan saya dapat melatih diri memang banyak cuma dalam banyak itu ada juga yang lebih baik kan begitu. Lalu samping kita dengan kita istiqamah di dalam tarikat dakwah, membuang dakwah dan juga kekal nur yakbah Islam. Makna nur yakbah ini dalam batin kita kalau kita bertarikat istiqamah, cahaya terbangun itu adalah dengan jalan tayakul terbangun, bukan dengan jalan tahafud terpelihara. Jadi cahaya terbangun. Makna cahaya terbangun ini cahaya hubungan kita dengan Allah itu kekal. Apakah kita ada hubungan kita dengan Allah? Yang tanyakan pada kita semua. Nama hubungan dan yang Allah. Mengapa juga lupa? Apa tanda Anda ada berhubungan dengan Allah? Apa tanda? Pernah hanya hubungan dengan Allah. Apa tandanya? Udara mamanya kita hisap nih, oksigen atau oksigen namanya apa? Oksigen. Dan di mana datangnya? Dari Allah. Kalau nggak ada oksigen bisa hidup dah. Lemas. Ini itu saja itu contoh. Apalagi kalau air, kalau ada air, hanya ada hujan, bagaimana bisa kita hidup? Tak ada minum, Siapa yang minum hujan? Memberikan udah oksigen itu siapa? Itu aja hubungan kita dengan Allah. Lain dengan yang lain. Kalau kita baca, kita hitung, hubungan kita dengan Allah tidak terhitung, tapi kita bisa juga lupa-lupa pada Allah. Bisa juga lupa-lupa. Nanti ini yang tidak lupa ya anak bini. Pada apa hubungan kita dengan anak bini? Mati apalagi lain. Kalau mentamu do, kalau mentamu, kalau ada apa hubungan? Nambahin anak paman. Laba pangkat eko lah angok ada di rumah. Pulang juga nanti kita tugas. Tuh. Uang kita beri banyak doa hadiah itu untuk di sekolahan. Kayak ada cara. Kalau lagi agak anak, ada bisa ini tugas. Tuh. Ya kan? Itu saya nabi lo kan habis itu kan. Ini ada. Bagaimana? Jadi kalau kita istiqamah di dalam tarikat, makanya nur yakda, cahaya terbangun. Artinya cahaya hubungan kita dengan Allah itu kekal. Dengan jalan tayakul terbangun, bukan dengan jalan tahafud. Kita pelihara. Kita ini hubungan kita dengan Allah adalah kita berhubungan dengan sifat Allah. Dengan apa kita berhubungan dengan Allah? Senantiasa kita berhubungan dengan sifat Allah. Sifat kasih sayangnya. Sifat kasih sayang. Senantiasa kasih sayangnya Allah. Tidak henti-hentinya. Tidak henti. Sejak muda dulu kita kecil sampai kini. Bantangnya sayang Allah kawan. Bantang. Dia lah yang berpantai. Mengapa kita bisa lupa kepada Allah?
Karena nak ada bertekad, nak ada bertekad, nak ada istiqamah, nak ada istiqamah. Jadi inilah maksudnya kita datang dulu bertekad ini, ya kan? Supaya jangan ada keakuan pada diri kita melakukan suatu dakwah. Ada perlu kita mengerjakan ambo anak di bulan, tidak perlu. Ambo keturunan bulan, tidak perlu. Ambo kemana-mana, tidak dulu kita mengaji. Ada pernah mau siapa anak muda wali tidak? Malu mau. Nak ada pernah sebut pada ayahmu terkenal. Baik di kampung atau di luar kampung terkenal. Itu maknanya. Artinya kita tidak perlu untuk menyebut-nyebut. Untuk menyebutnya, kamu ayahmu pukulan ini, aku dulu, atau nenekmu atau ayahmu tidak pernah, tak apa. Jadi maknanya kita tidak boleh memaksakan sesuatu pada diri. Jadi untuk menghilangkan anania. Jadi mengalah buat haji itu, ada bertailok. Tinggi-tinggi mana ego ya anania. Tinggi-tinggi mana ego ya nah. Seolah-olah dunia kau bertangkai. Dunia kau bertang. Nyo macam tangkai dunia ilang buat kelem aku dihipak emak tua gitu. Itu penyebab. Itu egonya tinggi. Egonya tinggi. Sehingga kedengkiannya tinggi. Kalau ego kita tinggi, kedengkian kita tinggi. Makanya antara kita kesatuan itu tidak akan tercapai. Maka tidak pernah ada orang Labuan Haji ini untuk menjadi pimpinan. Baik sebagai gubernur, sebagai bupati, tidak pernah ada. Kalau bakti ada apa bakti ada? Yang bandingkan dengan Labuan Haji, bagaimana pandai yang bakti ada? Yang tawang mana itu ya? Yang nama lepas guru, tapi minafeknya menjadi laki bupati. Kalau orang Labuan menjadi camat laki-laki belum. 2 hari lah pindah. Jadi mengapa orang Labuan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu? Ada kecil-kecil. Ambo saja berdoa, ambo Said, ambo Habib. Mana ada? Jadi mengapa ini diminta kepada saudara? Wang bukanlah baju yang bukan tawangnya. Nak nikah teman tu. Tak mau. Mana nenek mama? Itu ada meja tu. Kayak dah. Hamba pekerjaan yang melakukan di kau. Jaga. Saudara nak dengar tanahmu nak ada. Dulu satu waktu hamba kau mau kena terjepit. Jadi pulang ke Darussalam ambo dia hendak dibabat itu. Pulang ke Pawu tak kena babat. Oh malah ambo je. Kalau tak umak banci kamu, udah tak nak ayah, bobi banci kamu. Kemana upah tu? Harap lo. Tu cah. Apa kaju? Ini mana ye? Mana? Air ditimbun, kualau ditimbun, ada perlu air ditimbun. Kan lucu tu, air ditimbun. Kalau dari ditimbun, tak ikut air ditimbun. Siang mah. Pulang dari salam itu je. Kena untuk, kena untuk. Ini tak nak ayah. Mampu lupa ilmu. Ada orang, mana dia akan? Baik ke duit tersau, baik ke duit, semua baik, sampai ke kota Chanai, sampai ke Tekenon, sampai ke Belang Kejeren, ya, sampai ke mana-mana. Jadi sampai ke Batam, sampai ke Malaysia. Jadi duit tersau membawa kita terbang ke mana-mana, sampai ke Manado. InsyaAllah bisa terbang nanti ke surga Jannatul. Ayat demikianlah. Wallahu a'lam.
bahwa Ma'amma binikmat rabbika fahdi, nikmat Allah ni akan diberitahukan karena kesombongan dia atau wujud dan misalkan begitulah intinya kehebatan kemuliaan ajaran tauhid